teman-teman itu gunakan sebagai syarat kelulusan. Kemarin saya dapat informasi dari panitia bahwasanya passing grade yang diberikan kepada peserta itu 450 ya. Ya. Kalau untuk kampus memang passing grade-nya itu beda-beda, ada yang 400, ada yang 450, ada yang di atas 40 juga ada gitu. Itu depends dari tergantung dari kebijakan kampus masing-masing. Nah, kalau untuk tujuan akademik sudah jelas tadi, satu dia digunakan itu memang untuk syarat kelulusan. Kemudian untuk beasiswa juga biasanya pakai TOEFL. Jadi nanti teman-teman kalau ada rencana, ada planning ya setelah lulus dari kampus ini, kuliah ini, nanti teman-teman mau lanjut mencari beasiswa, entah itu LPDP ataupun beasiswa yang lain. Jadi teman-teman mempersiapkan diri mempunyai TOEFL dulu gitu ya. Nah, untuk enrollment itu apa sih? Enrollment itu adalah kita dari jenjang misalnya S1 mau masuk S2 kayak gitu. Itu enrollment ya, masuk kuliah. Nah, itu tujuan akademik. Saya rasa sudah tahu semua. Kemudian ternyata teman-teman TOEFL itu juga dia digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk non akademik atau general purpose. Ya, dia bisa dipakai buat BUMN, dia bisa dipakai buat CPNS atau bidang pekerjaan lainnya. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat TOEFL, ya kalau nanti misalnya mau apply CPNS atau apply BUMN, bisa pakai sertifikat TOEFL yang teman-teman akan miliki nanti kayak gitu. Kebetulan tahun ini akan dibuka ya di bulan ini atau di awal bulan depan kalau nggak salah. Kemarin infonya mundur-mundur itu CPNS ya. Cuman tahun ini info yang saya dapatkan itu formasinya mencapai 2 juta, 2,3 juta. Kalau teman-teman sudah lulus bisa langsung apply itu ya. Apply tahun ini karena formasinya banyak banget tahun ini. Oke, itu sedikit introduction dari apa dan fungsinya buat apa dari TOEFL itu sendiri ya. Nah, ini nanti contoh sertifikat yang teman-teman akan dapatkan. Nanti sertifikatnya ada barcode-nya. Barcode-nya nanti itu bisa teman-teman scan. Ya, kalau scan nanti akan muncul keterangan yang punya sertifikat gitu ya. Namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, skornya berapa, itu nanti akan muncul semua. Sama persis seperti contoh yang saya berikan ini ya, teman-teman. Jadi untuk barcode itu memang fungsinya untuk validasi, untuk pengecekan apakah sertifikat ini benar-benar resmi atau bukan gitu. Ya, itu contoh. Nah, apa saja yang diujiankan nanti? Yang diujiankan itu ada 3 section, ada listening, structure, dan ada reading. Teman-teman boleh tahu nggak ada yang sudah pernah ujian TOEFL sebelumnya? Ada? Belum, Pak. Sudah pernah? Online pernah ada? Belum. Belum pernah. Yang ada boleh speak up dong. Ada? Belum pernah semua. Oke. Belum, Pak. Mungkin ya, oke, baik. Ada yang belum, mungkin ada yang sudah ada tapi malu-malu mau speak up ya. Nggak apa-apa. Ya, teman-teman, em, ada 3 komponen yang nanti akan diujiankan di TOEFL besok ya. Jadi yang pertama itu ada listening, kemudian yang kedua itu ada structure, kemudian yang ketiga itu ada reading, teman-teman. Listening, structure, dan reading. Nah, listening itu ada 50 soal. 50 soal. Ya. Listening itu ada 50 soal, structure itu nanti ada 40 soal, reading ada 50 soal. Jadi kalau digabung semua itu ada 140 soal. Ya, ada 140 soal. Waktunya berapa lama, Sir? Waktunya 2 jam, teman-teman ya, 2 jam. Nah, untuk teman-teman besok, itu besok akun ujian akan kita kirim malam ini. Malam ini saya akan kirimkan akun ujian ke nomor WA teman-teman dan juga ke email yang teman-teman daftarkan kemarin. Ya, yang teman-teman data yang sudah diberikan kepada kami itu nanti kita akan kirimkan akun ujian ke email kalian masing-masing ya, ke email dan juga ke nomor WA. Jadi nanti kalau ada nomor WA yang masuk ya, informasinya itu tentang akun ujian itu berarti dari kita ya.
dari Brighton English. Mohon jangan diblokir ya, karena sekarang itu ya banyak ya kasus-kasus scamming WA itu banyak sekali, ya. Tapi saya mau, sampaikan dulu supaya besok tidak terjadi pemblokiran kepada nomor kami. Jadi nanti kalau besok ada nomor WA masuk kepada teman-teman, isinya itu akun ujian, ya. Akun ujian itu nanti ada username dan juga ada password sama ada link ujian. Itu berarti dari kami, dari Brighton English ya, teman-teman. Ya. Nah, nanti teman-teman itu bisa mengakses ujian dari tanggal 29 hari Senin besok mulai jam 7 pagi sampai tanggal 3 Agustus. Hari Sabtu ya teman-teman 3 Agustus itu. Saya coba cek dulu. Ya hari Sabtu. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu selama 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari. Selama 6 hari teman-teman bisa mengakses website ujian. Nanti ada 3 sesi ujian, silakan teman-teman atur waktunya, kapan mau ujian ya. Kalau misalnya, "Oh, saya mau ujian hari Senin lah, jam 8 malam sampai jam 10 malam." Oke boleh, nanti tinggal login, setelah login tinggal kerjakan, kayak gitu. Cuman yang pasti kalau teman-teman sudah login, ya, kemudian sudah klik mulai, kan ada 3 nanti ada 3 sesi, setiap sesi nanti ada tombol. Tombolnya ada namanya tombol mulai, start. Ya, nanti kalau teman-teman sudah klik start di situ, berarti waktunya sudah terhitung mundur gitu ya. Timernya udah berjalan. Kalau udah berjalan nggak bisa di-pause, nggak bisa diberhentikan. Artinya kalau sudah klik mulai berarti harus ujian sampai selesai. Maka saya katakan ya, saya katakan bahwasanya silakan teman-teman atur waktunya dulu. Jangan sampai bertabrakan dengan jadwal kalian yang lain, ya. Jangan sampai bertabrakan dengan jadwal yang lain, kayak gitu. Jadi diatur dulu, waktu space untuk mengerjakan cukup lama, dari hari Senin sampai hari Sabtu, waktu akses ujian ya, akses websitenya ya. Kalau waktu ujiannya 2 jam, kayak gitu. Nanti ada 3 komponen, ada listening, ada structure, dan juga ada reading. Oke. Oke ya. Kemudian saya akan memberikan sedikit, pembekalan gimana kita ngerjain listening. Ya, ini secara umumnya seperti ini. Nanti ada 3 bagian di listening itu teman-teman. Ada bagian pertama itu kita sebut dengan part A, atau kita biasa sebut dengan short conversation atau percakapan pendek. Nah, di percakapan pendek ini nanti ada satu percakapan diikuti dengan satu soal. Jadi ada 30 percakapan dan ada 30 soal. Setiap percakapan ada satu soal, ya. Itu part A. Kalau part B, itu percakapannya lebih panjang, teman-teman ya. Percakapannya lebih panjang, nanti, satu percakapan yang panjang itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Kalau part C, itu satu orang saja yang ngomong, ya, namanya lecture, ya. Lecture artinya ada satu orang yang ngomong dalam waktu yang agak panjang, nanti setelah selesai baru ada beberapa pertanyaan, kayak gitu ya. Nah, part A itu jumlah soalnya 30 nomor. Kalau part B sama part C itu 20 nomor. Berarti part B kurang lebih sekitar 10, part C juga 10 gitu ya. Jadi overall ada 50 soal. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Apa strateginya? Ya, strategi umumnya yang pertama itu adalah teman-teman harus bisa memahami petunjuk secara umum. Apa petunjuknya? Listening. Petunjuk listening itu seperti apa? Seperti yang barusan saya sampaikan. Ada part A, ada part B, dan ada part C. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah you have to listen carefully. Dengarkan percakapan baik-baik atau dengarkan rekamannya baik-baik. Supaya apa? Fokus bisa menangkap apa yang disampaikan oleh si penuturnya. Gitu ya. Kalau kita sudah fokus, kita ngerti apa yang disampaikan. Sebentar ya, ada telepon. Sebentar teman-teman.
Ya, baik. Nah, kemudian familiar dengan bentuk soal dari setiap bagian. Familiar itu bisa terjadi kalau kita sudah sering ujian atau sering, latihan soal ya. Kemudian jangan pernah mengosongkan jawaban. Kenapa? Karena memang, kalau kita salah itu nanti kita tidak akan dikurangi poinnya, ya. Jadi ngerti nggak ngerti jangan sampai dikosongkan, isi aja. Nah, yang itu strategi umumnya ya, bagaimana dengan strategi khususnya? Nah, kalau khusus di part E yang 30 nomor pertama, itu teman-teman diminta yang pertama, fokus pada orang kedua. Kenapa harus orang kedua? Karena memang di orang kedua itu nanti ada jawabannya di situ. Ya, kata kuncinya ada di orang kedua. Ya, kata kuncinya itu petunjuk umumnya itu ada di orang kedua. Jadi kita harus fokus di orang kedua. Nah, orang kedua itu nanti sebenarnya jawaban yang benar dari soal di part E itu biasanya memang pengulangan kata atau frase atau ide yang disampaikan oleh orang kedua. Nah, kemudian soalnya itu berpola dari mudah ke sulit ya. Kemudian jangan membiarkan jawabannya kosong. Kemudian sekalipun teman-teman tidak memahami percakapannya, teman-teman masih bisa menjawab jika ngerti apa yang disampaikan oleh orang kedua. Ya, jadi itu, strategi part E itu sebenarnya simple, fokus pada orang kedua, kemudian, ingat ya satu lagi, jangan memilih jawaban yang pilihan jawaban itu mengandung kata-kata yang mirip. Dengan apa? Dengan apa yang disampaikan dalam percakapan. Ya, ingat ya, jangan milih pilihan jawaban yang ada kata-kata yang itu dia mirip sekali, kedengarannya kok sama gitu ya, dengan apa yang disampaikan oleh si, pembicara. Karena apa? Karena itu biasanya pengecoh, teman-teman. Biasanya pengecoh. Jadi jangan dipilih. Ya, kemudian kalau bagaimana dengan strategi umum part B dan part C? Strategi umumnya sederhana. Ya, kalau part B itu biasanya terdiri dari percakapan sehari-hari, teman-teman ya. Terdiri dari percakapan sehari-hari, percakapan pendidikan, ya. Kemudian, apa namanya, kalau ceramah itu dia biasanya tentang pendidikan, kalau ceramah itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, satu percakapan itu dia diikuti oleh beberapa pertanyaan, sama juga dengan yang part C. Satu kali orang ngomong itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman untuk part B dan part C itu hal yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus bisa mencari topiknya. Kenapa topiknya? Karena memang topiknya itu pasti akan ditanya gitu ya, pasti akan ditanya topiknya. Jadi topiknya itu biasanya ada di awal-awal ya. Selain topik, teman-teman juga harus notice, harus paham, harus mencari informasi tentang apa? Tentang siapa yang berbicara, di mana percakapan tersebut berlangsung. Ya, kapan percakapan tersebut berlangsung, terus untuk siapa percakapan tersebut. Nah, itu informasi-informasi yang biasanya dijadikan soal, gitu ya. Itu untuk listening. Sekali lagi, jangan mengosongkan jawaban karena tidak akan ada pengurangan nilai, itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian structure. Ya, structure itu ada 2. Nanti setelah listening selesai, 50 nomor pertama selesai, masuk nomor 51. 51 sampai 65, ya. 51 sampai 65 itu masuk di bagian structure. Structure ini teman-teman nanti teman-teman harus melengkapi kalimat dengan pilihan jawaban yang benar. Teman-teman diminta memilih jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat, ya. Kemudian nomor 66 sampai nomor 90 itu nanti ada error analysis. Teman-teman diminta untuk mencari pilihan jawaban yang salah, ya. Kalau yang structure tadi
yang nomor 51 sampai 65 itu mencari jawaban yang benar, melengkapi kalimat. Kalau yang error analysis itu nomor 66 sampai nomor 90 itu teman-teman harus mencari pilihan jawaban yang salah, ya. Itu disebut dengan error analysis. Nah, ini materi-materi yang harus teman-teman pelajari. Kalau di structure tadi ada simple sentence, compound, dan complex. Kalau error analysis ada subject verb agreement, kemudian ada parallel structure, kemudian ada verbs, noun, pronoun, adjective, dan adverb. Nah, ini ya materi tambahannya. Sekarang bagaimana dengan reading? Kalau reading itu teman-teman ada beberapa strategi umumnya, ya. Yang pertama strategi umum adalah teman-teman harus memahami petunjuk umum dalam reading. Nah, petunjuk umumnya apa? Nah, teman-teman nanti ada 50 soal, di bagian reading itu ada 50 soal. 50 soal itu terbagi menjadi 5 bacaan, ya. Ada 5 bacaan, nanti dia setiap bacaan itu kurang lebih ada 10 soal, ya. Nah, bacaannya itu variatif, teman-teman. Ada yang cuman 1 paragraf, ada yang 2 paragraf, ada yang 3, ada yang sampai 4 paragraf. Variatif ya. Nah, kemudian poinnya adalah jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membaca. Karena biasanya kalau kita terlalu banyak menghabiskan waktu, kita akan wasting time dan juga nanti pasti kita tidak selesai. Hati-hati ya. Nah, kemudian jangan terlalu lama saat mengerjakan sebuah soal yang sulit. Kalau teman-teman ketemu soal yang sulit, skip aja dulu atau nanti di situ ada opsi tandai ragu. Teman-teman klik aja tandai ragu, nanti sudah sampai 140 nomor, nanti ada di atas ya, kembali ke soal yang tandai ragu tadi ya. Nanti warnanya orange-orange, tinggal klik saja gitu. Ya, jangan terlalu kalau ketemu soal yang sulit bisa di-skip dulu, bisa ditandai ragu. Kemudian tidak mengosongkan jawaban. Ada 4 strategi yang bisa teman-teman lakukan saat mengerjakan reading. Yang pertama, strategi namanya skimming bacaan. Membaca dengan cepat. Kenapa kita harus membaca dengan cepat? Teman-teman gini, ya. Kita itu biasanya ketika membaca bacaan itu kenapa kok sering kehabisan waktu ya? Karena biasanya ketika kita baca itu kita lama, kita pengen tahu artinya. Jadi kita ada delay di situ, kita mau cari tahu. Nah, itu yang membuat lama. Maka solusinya gimana? Skimming bacaan. Baca dari awal sampai akhir, selesai satu bacaan, ya, ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, baca aja dari awal sampai akhir. Baru setelah kita skimming, kita masuk ke soal. Mengidentifikasi soal. Ya. Oh, setiap soal itu ternyata ada kata kunci yang ditanya, teman-teman. Nah, kalau sudah paham soalnya, baru kita cari kata kunci yang ditanyakan di dalam bacaan. Biasanya lebih mudah daripada kita baca soal dulu baru kita cari ya. Sebelum membaca bacaannya itu biasanya agak sulit kalau kayak gitu. Maka langkah pertama adalah baca dulu sampai akhir. Lihat soalnya, lihat pilihan jawabannya, baru kembali ke bacaan. Kayak gitu ya. Nah, ada 5 jenis soal reading nanti teman-teman ya yang diujiankan. Ada tentang main idea, ini ide pokok. Ada tentang detail questions, itu pertanyaan sesuatu informasi yang detail. Kemudian ada negative questions. Negative questions itu pertanyaan yang kita disuruh mencari jawaban yang salah, yang tidak sesuai. Itu negative question. Kemudian ada inference questions, dan yang terakhir ada yang namanya vocabulary in context, kayak gitu. Ada 5 soal, ada 5 jenis pertanyaan, ya. Nanti ini pasti keluar, silakan teman-teman latihan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini terkait teknis, panduan teknis ketika kita mengerjakan TOEFL. Iya. Nah, sekarang saya mau buka sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jika masih ada yang bingung, silakan nanti ditanyakan. Nanti akan saya juga sampaikan di grup ya, teman-teman, panduan secara tertulis. Panduan ujiannya seperti apa,
apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita fokus, nanti saya akan sampaikan di grup. Jika sekarang ada pertanyaan, silakan, jangan malu-malu. Ada? Saya izin bertanya, Mister. Ya, silakan. Namanya siapa? Makan saya Aisyah. Saya izin Ya. bertanya. Untuk pas sesi listening, itu listeningnya bisa diputar 2 kali atau cuma 1 kali aja ya, Mister? Terima kasih. Iya. Baik, untuk listening-nya sendiri dia itu hanya 1 kali. Nggak bisa diulang. Ya. Oke. Oke. Terima kasih, Iya. Mister. Ya, sama-sama. Jadi harus fokus ya, jangan sampai teman-teman tidak fokus. Jadi nanti persiapannya, kalau teman-teman punya headset, pakai headset. Kalau punya headset. Kalau nggak punya, ya, ya boleh pakai speaker. Tapi kalau mau lebih fokus bisa pakai headset. Oke, untuk ujiannya itu, website ujian sudah bisa teman-teman buka mulai dari jam 7 pagi hari Senin sampai jam 23.55 hari Sabtu. Jadi dia tidak ada jedanya ya teman-teman, hari Senin sampai hari Sabtu mulai jam 7 pagi sampai jam 23.55 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman bebas ngerjain di jam berapapun. Misalnya sesi 1 kerjain di hari Selasa, sesi 2-nya kerjain di hari Rabu, sesi 3-nya kerjain di hari Jumat, boleh, jamnya bebas. Kayak gitu ya. Ya, 3 kali ujian itu gini teman-teman, setiap 1 kali ujian ada 3 section, ada 4, ada 3 section, ada listening, structure, dan reading, gitu ya. Jadi nanti kenapa kok ada 3 sesi ujian? Nah gini, 3 sesi ujian itu nanti kalau teman-teman ngerjain semuanya, nanti kita akan pilihkan nilai yang paling tinggi untuk kita masukkan jadikan sertifikat, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuma ngerjain 1 kali ujian misalnya, oh ternyata kurang dari 450, sementara waktu sesi ujian sudah habis. Ya berarti cuma dapat 1 dong, nilainya cuma itu. Tapi kalau teman-teman ngerjain 3 kali ujian, misalnya ujian sesi 1 dapat 450, sesi 2 dapat 460, sesi 3 dapat 550, maka sertifikat yang kita keluarkan nanti yang paling tinggi nilainya. Yang 550 tadi misalnya. Kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin dikerjakan 3 sesi semua dikerjakan. Setiap sesi ujian ada 3 sesi lagi. Listening, structure, reading. Gitu ya. Oke. Next, ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan teman-teman. Sudah bisa dipahami? Mau bertanya, Ya, itu nanti silakan. hasilnya bisa langsung keluar, Pak. Ya, hasilnya langsung keluar. Hasilnya langsung keluar, cuman sertifikatnya nanti akan kita terbitkan di hari Senin atau di hari Minggu setelah hari Sabtu selesai. Ya, hasilnya teman-teman bisa langsung lihat. Makanya nanti gini, oh ternyata saya kok sesi pertama, ujian pertama dapat 430 ya. Oh berarti saya masuk ke sesi 2 lah. Ujian kedua, siapa tahu dapat 450 atau dapat di atasnya. Kayak gitu. Jadi hasil ujian langsung keluar, cuman sertifikatnya hari Minggu atau hari Senin. Ya, oke? Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Izin bertanya, Mister. Ya, silakan. Berarti untuk ujiannya itu bisa dikerjakan 3 kali di waktu hari Senin sampai Sabtu itu, dan untuk link ujiannya apakah tetap sama? Sama, link ujiannya sama. Jadi sistemnya itu nanti kan teman-teman akan mendapat akun ujian ya. Jadi akun ujian itu akan teman-teman gunakan untuk masuk ke dashboard kalian masing-masing atau member area lah. Jadi kalau nanti teman-teman masukkan username,
sama password, otomatis masuk ke dashboard kalian. Nah, di dashboard kalian itu nanti akan muncul sesi ujian, kayak gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Aman? Ya, kalau teman-teman ada pertanyaan di grup, silakan ditanyakan saja ya, teman-teman. Grup itu memang digunakan untuk grup koordinasi, makanya saya tidak kunci grupnya. Silakan bertanya apa saja seputar TOEFL. Oke, ada lagi? Nggak ada, kalau nggak ada saya tutup nih. Ada nggak? Mungkin nanti bisa ditanyakan di grup, Pak. Oke, baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan ya. Setidaknya teman-teman sudah punya gambaran nanti ujiannya seperti apa, waktunya kapan, apa saja yang diujiankan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya doakan supaya hasilnya semua maksimal dan bisa lulus ya. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang lagi nanti. Oke, dari saya mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah